Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Iya, kayaknya Bapak nampaknya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah di 21 Ramadan ya hari ini ya. Ternyata keprihatinan kita soal COVID ini juga mengajari kita soal kesehatan. Bagaimana berperilaku hidup sehat, bagaimana berperilaku hidup menjaga seluruh tata aturan sehingga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, cuci tangan, physical distancing, social distancing, menjaga sistem imunitas sehingga kekebalan kita terhadap berbagai wabah, apalagi yang kita kenal sekarang dengan COVID-19 itu daya tahan tubuh kita semakin baik. Tentu selama Ramadan ini alhamdulillah kita punya kesempatan yang cukup untuk beristirahat sehingga sistem kekebalan tubuh kita, imunitas kita terjaga secara baik. Dan tentu pasti selalu ada hikmah di balik berbagai peristiwa ya. Kita dihadapkan pada peristiwa besar, peristiwa global terkait COVID-19. Hikmah di balik itu apa? Ya perilaku hidup sehat yang tadi. Sehingga mudah-mudahan ini mengajarkan kita ke depan peradaban kita terhadap perilaku hidup sehat itu akan semakin baik. Setidak-tidaknya kita harus melihat selalu hikmah yang baik di balik berbagai peristiwa yang ada. Saya pikir itu. Alhamdulillah cukup sehat. Cukup sehat ya. Cukup sehat dan alhamdulillah 21 hari puasa alhamdulillah masih terjaga. Kita berpuasa bahkan berat badannya juga sudah turun karena olahraga juga ya Pak? Iya. Karena berpuasa penuh 21 Ramadan dan insya Allah sampai 30 Ramadan akan terjaga. Insya Allah seperti itu. Jadi informasi yang beredar Pak, nanti Bapak biasa lah. Itu biasa. Karena nampaknya sehat Iya, saja kan? biasa itu. Kalau kemudian disebut sakit itu segala macam kan biasa itu kan. Kalau kemudian disebutkan kurang sehat, ya macam-macam lah informasinya kan. Saya pikir udah nyantai aja kita menanggapinya. Orang kita nggak sakit kan tidak yang perlu kita permasalahkan kan. Biasa aja lah, nggak apa-apa itu. Mengenai bantuan kepada keluarga yang terdampak COVID, ya, PKH kan sebelumnya juga sudah ada. Iya, iya. Itu apa saja bantuan yang jenis-jenis? Jadi seperti ini dia. Sebelum COVID ada pun sesungguhnya kan ada bantuan yang sudah existing, yang sudah berkesinambungan diberikan pemerintah ya. Sebelumnya kita ketahui kan ada yang disebut dengan raskin, Ya. beras untuk masyarakat miskin. Kalau nggak salah dari tahun 2005. Iya, tetapi kan kemudian pemerintah kan melakukan evaluasi sehingga setiap tahun memperbaiki sistem. Iya, iya. Akhirnya kita kenal lagi itu dengan bantuan pangan non tunai BPNT. Itu kan adalah raskin yang lama menjadi BPNT. Kemudian pemerintah mengubah lagi sistem itu, akhirnya namanya sekarang sembako. Sembako yang disalurkan dari kementerian. Siapa yang menyalurkan itu adalah Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bank Rakyat Republik Indonesia melalui Ewarum. Iya, iya. Jadi BRI lah yang membayar ke Ewarum. Ewarum lah yang menyalurkan bahan pokok itu ke masyarakat yang berhak menerima. Oke Pak, maksudnya mengenai ini ya, sistem pendatanya itu apakah Pemko Padang Sidempuan yang menentukan siapa saja yang menerima atau ada lagi proses lain? Nah, jadi begini, penerima raskin itu kan sudah dari tahun 2005. Berarti data tahun 2005. Data yang lama itu. Iya. Dan itu existing Ah. berkesinambungan terus menerus ya. Iya, iya, iya.
Jadi penerima BPNT ini Ya. sebahagian dari mereka juga adalah penerima PKH, program keluarga harapan. Iya. Kenapa ada hanya menerima BPNT dia? Karena memang di keluarganya hanya ada suami dan istri. Iya, iya. Ada keluarga yang lain, ada anak yang lagi sekolah, ada orang tua jompo, atau ada anak yang difabel. Sehingga mereka yang mempunyai anak yang lagi sekolah, yang mempunyai tanggungan orang tua jompo, atau mempunyai anak difabel, atau ibu hamil, lalu bantuan yang mereka terima melalui PKH itu sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau dia punya anak sekolah, anaknya yang lagi sekolah, maka bantuan yang untuk siswa lah itu yang dia terima. Iya. Kalau dia punya anak yang difabel, maka bantuan untuk difabel lah itu yang dia terima. Jadi makanya penerima BPNT itu belum tentu penerima PKH, tetapi penerima PKH itu sudah pasti penerima BPNT. Oh, jadi untuk akumulasi data BPNT lah. Ya, data BPNT lah akumulasinya itu, tetapi itu kan dinamis. Iya, iya. Kenapa dinamis? Karena ada yang mengundurkan diri melalui graduasi mandiri. Graduasi itu kan sama artinya dengan udahlah, ekonomi saya sudah membaik, saya mundurlah, saya tidak lagi lah. Itu ada. Ada kejadian seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang melakukan graduasi mandiri, maka data terpadu kesejahteraan sosial kita kemudian akan naik menggantikan yang sudah mundur tadi. Oh. Tetapi siapa itu? Itu tetap kewenangan Kementerian Sosial. Diambil dari data DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial. Kita punya DTKS itu di Padang Sidimpuan 13.951 kepala keluarga. Sementara yang sudah menerima tadi, existing berkesinambungan dia menerima itu ada 7 ribuan ya. Kenapa 7 ribuan? Tidak bisa kita tentukan angka pasti karena ada graduasi mandiri tadi. Berarti ada sekitar 21 ribu. Sekitar, ya kalau data penerima BPNT dan DTKS itu memang iya 21 ribuan. Kurang lebih 21 ribu lah dari jumlah penduduk kita sekota Padang Sidimpuan. Iya, jadi Tapi DTKS itu kan tidak menerima bantuan. Tetapi dia sudah menjadi daftar tunggu untuk menerima bantuan kalau ada yang graduasi, kalau ada yang mengundurkan diri, kira-kira begitu. Lalu setelah COVID ini tentu banyak keluarga yang terdampak, kan begitu. Lalu kita kenallah apa yang disebut dengan bantuan sosial tunai, BST, itu tetap juga dari kantor Kementerian Sosial. Bagaimana tata cara BST ini, bantuan sosial tunai ini, siapa sajakah orangnya ini, bagaimana datanya? Yang pertama, itu ditetapkan Kementerian Sosial dari data DTKS kita yang tadi. dari daftar tunggu tadi. Betul, dari daftar yang 13.951 itu. Tetapi kemudian Kementerian Sosial juga memberikan kepada pemerintah daerah untuk menginput data baru. Kita hanya menginput data baru melalui dinas sosial. Dinas sosial tentu menerima data itu dari lurah ke camat, camat ke dinas sosial. Dari mana itu lurah dapatkan? Tentu dari kepala lingkungan, kan begitu. Kita input data itu lagi ke Kementerian Sosial, kan begitu. Pada akhirnya Kementerian Sosial lah yang menetapkan, memutuskan siapa saja yang menerima. Kuota untuk kota Padang Sidimpuan jumlahnya 5.558 KPM, keluarga penerima manfaat, atau 5.558 keluarga, kepala keluarga. Siapa itu? Yang pertama tadi saya ulangi, bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang 13.951. Yang pendataannya dimulai dari Baru yang 2005, ya, data yang mulai dari 2005 lah itu kan. Baru kemudian data yang kita input melalui dinas sosial atas data yang disetor oleh lurah melalui camat, camat ke dinas sosial. Artinya pemerintah kota
hanya menyetorkan data ke Kementerian Sosial. Betul. Untuk Pada menetapkan siapa saja yang berhak menerima itu. Pada akhirnya Kementerian Sosial yang menetapkan. Ya, artinya Pemko tidak ada wewenang atau hak untuk menentukan harus yang mendapat ya. Tidak ada kewenangan pemerintah kota, sama perlakuannya di seluruh Indonesia. Jadi begini lagi Pak, di lapangan kan ada juga ditemukan dia keluarga sudah layak, dia menerima, sementara ada yang tidak layak, dia tidak menerima. Apakah ini Begini dia. akibat data yang pendataan lama tadi? Tentu kita tidak akan pungkiri bahwa 5.558 data PKM itu penerima keluarga penerima manfaat KPM itu, keluarga penerima manfaat itu tidak ada error. Pastilah itu ada error, ada yang salah dan segala macam kan, pasti. Tetapi pemerintah melalui Kementerian Sosial juga sudah menetapkan mekanisme. Bagaimana mekanismenya? Kan bisa saja yang ditetapkan Kementerian Sosial itu sudah meninggal, contohnya sudah meninggal, tidak punya ahli waris lagi, atau sudah pindah, tidak lagi ditemukan orangnya, atau menurut ukuran umum dia tidak layak sesungguhnya dari status ekonomi ya. Maka caranya untuk BST silakan dilakukan musyawarah kelurahan untuk dicermati dan dievaluasi. Bagi yang tidak ditemukan lagi pindah, yang sudah meninggal dunia tidak lagi ada ahli waris, yang tidak layak atau dia mampu ya. Kemudian apa lagi alasan yang lain? Double nama. Umpamanya ada suami dan istri, atau umpamanya ada dia PNS, kan bisa saja begitu. Maka musyawarah kelurahan silakan mengajukan ke Dinas Sosial untuk kita input kembali ke Kementerian Sosial agar di tahap berikutnya nama-nama tersebut diganti. Berarti nama-nama itu yang tumpang tindih ya? Ya, yang 5 kriteria tadi ya, meninggal dunia, tidak lagi ada ahli waris, pindah, tidak lagi bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan, tabel namanya, kemudian dia tidak layak atau dia ternyata mampu dari sisi ekonomi, kemudian dia PNS contohnya, kan bisa saja data lama ini, data 2006, 2007, 2011, 12 dia jadi PNS, kan bisa saja ada kejadian seperti itu. Maka terhadap nama-nama penerima yang seperti itu, silakan masing-masing kelurahan melakukan musyawarah kelurahan. Kemudian sampaikan itu ke Dinas Sosial. Nama-nama ini tidak ditemukan dan seterusnya alasan-alasan yang tadi ya. Dan setelah kita kumpul nanti di Dinas Sosial, kalau ada data seperti itu tentu kita akan kembalikan ke kelurahan secara proporsional. Kalau umpamanya ada data 500, katakan begitu ya, kita punya 37 kelurahan di Kota Padang Sidimpuan, ada 42 desa contohnya kan, maka akan kita distribusi kembali ke kelurahan masing-masing untuk mengusulkan nama pengganti. Tetapi tentu pastilah tidak akan semua bisa kita akomodir serta merta, kan begitu. Berarti belum tentu misalnya dalam satu kelurahan ada yang 5 kriteria tadi, ada 10 keluarga, itu nanti dikembalikan, saya belum tentu 10 keluarga ini digantikan dari kelurahan. Di kelurahan belum tentu, karena kita akan melihat sebarannya ya. Petanya, kita harus perhatikan petanya, peta sebaran bantuan itu, sehingga antar kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain tentu populasinya harus kita perhatikan agar proporsional penempatan dan penerima bantuan ini. Sekitar 13.000 kepala keluarga. Kemudian kan ada jenis bantuan yang lain bagi saudara-saudara kita yang tinggal di desa, kan kita kenal namanya bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Dari 42 desa kita, jumlah akumulasinya itu sekitar 4.700 kepala keluarga. Kalau kita tambahkan 7.000 sekian penerima BPNT dan PKH, 5.558 penerima BST dari Kementerian Sosial, ditambah dengan 4.700 penerima BLT yang bersumber dari dana desa,
sesungguhnya kan sudah 18.000 lebih, kan begitu kan? Jadi yang 18.000 lebih ini kan sebenarnya sudah melampaui angka kemiskinan kita sebelumnya. Tetapi karena dampak COVID ini maka Banyak yang terdampak. ya banyak yang terdampak, maka akan adalah keluarga miskin baru yang profesinya, pekerjaannya terganggu, ekonomi tidak bertumbuh dan segala macam. Dilema yang kita hadapi seperti ini, alhamdulillah kan kita sudah di awal Ramadan sesungguhnya kan pemerintah Kota Padang Sidimpuan sudah menyalurkan bantuan 17.000 paket lebih. Sesungguhnya itu kan sasarannya adalah keluarga yang bukan penerima BPNT dan PKH, karena kan mereka existing, setiap bulan mereka terima, kan berkesinambungan. Jadi harapan kita yang 7.000-an itu tidak lagi menerima, karena kan dia sudah terima dari Kementerian Sosial. Yang 17.000 inilah, 17.000 ini kita harapkan diterima oleh masyarakat kita di luar yang tadi. Sehingga kan sebenarnya akumulasinya sudah sekitar 24.000 lebih, kan begitu. Tetapi kemudian masyarakat kita yang mengaku terdampak sebagai dari sisi ekonomi akibat dampak COVID-19 ini melampaui jumlahnya, kan begitu. Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa minggu ini kita akan dibantu untuk 13.951 kepala keluarga, itu setara dengan data DTKS kita, data terpadu. Itu dalam bentuk sembako atau dalam bentuk uang? Dalam bentuk sembako. Itu insya Allah akan kita salurkan di minggu depan. Kalau bantuannya sudah tiba dari Medan kita akan salurkan, tetapi tentu penerimanya adalah bukan penerima BPNT dan PKH, bukan penerima BST yang disalurkan kantor pos dan BRI, bukan penerima dana desa yang BLT yang bersumber dari dana desa ya. Tadi kan itu sudah 18.000 lebih. Dengan 13.951 ke depan, di minggu depan insya Allah akan tersentuhlah masyarakat kita di Padang Sidimpuan, berarti sekitar 31 sampai 32.000 kepala keluarga dari sekitar 49 sampai 51.000 kepala keluarga. Apakah itu sudah semuanya bagi keluarga yang merasa terdampak? Tentu ini sulit bagi kita untuk menjawabnya ya. Sulit bagi kita menjawabnya, tetapi harapan kita begini loh. Tolong saudara-saudara kita yang kami cintai, kami banggakan di Padang Sidimpuan, bila dari sisi ekonomi sudah merasa mampu, tolonglah kita dahulukan saudara-saudara kita yang benar-benar dan sungguh-sungguh membutuhkan. Jadi keadaannya kurang lebih seperti itu. Jadi gini lagi Pak Wali, itu tadi untuk geradu itu harus ada musyawarah kelurahan. Ya. Untuk PKH bagaimana? PKH itu salah satu ya caranya adalah melalui graduasi mandiri. Artinya katakanlah dia sudah mulai dari tahun 2016, katakan begitu dia sudah penerima BPNT dan PKH. Kemudian ekonominya sudah membaik, maka dialah yang harus mengundurkan diri secara sukarela. Kalau dia tidak mau mengundurkan diri? Kalau dia tidak mau mengundurkan diri, tentu kita tidak punya instrumen untuk memaksa dia mundur ya. Kita tidak punya cara itu, tidak punya regulasi yang bisa memaksa dia untuk mundur. Kita berharap tentu kesadaran dia, kan begitu. Tetapi insya Allah setelah Lebaran kita sudah tampung programnya di Dinas Sosial. Setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, minggu pertama kita masuk kerja dengan pihak kecamatan semua, nanti pihak kelurahan kita akan menandai dengan mempilok rumah masing-masing. Setiap rumah penerima bantuan ia akan kita cat. Penerima BPNT dan PKH, penerima BST, bahkan penerima BLPD. Kalimatnya apa nih? Nanti akan dirumuskan kalimatnya seperti apa. Tetapi kan yang kita harapkan sesungguhnya dengan tata cara seperti ini adalah muncul kesadaran di tengah-tengah warga kita agar kita dahulukan saudara-saudara kita yang kurang beruntung.
Janganlah ngotot-ngototan untuk terus-menerus menerima bantuan, sementara di kiri kanan kita kan masih ada yang lebih layak. Kembali tadi penerima PKH, BPNT dan BST. Iya. Itu Sekitar berarti itu 7.000-an tambah 4.700, 5.558, sekitar 18 ribuan lebih. Jadi seminggu setelah Lebaran 18.000 rumah penerima bantuan di Padang Sidimpuan akan dicat. Iya, akan dicat. Keluarga miskin penerima bantuan. Iya, kira-kira begitu. Kenapa ini penting kita lakukan? Agar ada kepastian informasi di tengah-tengah masyarakat bahwa keluarga si A sudah dapat. Dia dapatnya dari PKH dan BPNT. Keluarga si B sudah dapat, dia dapatnya dari BST. Kalau di desa bisa saja kan dia sudah dapat dari BLT dana desa. Sehingga satu dengan yang lain kita harapkan saling mengetahui bahwa mereka sudah mendapat, dan mana lagi yang belum tentu secara pasti bisa kita ketahui. Itu harapan kita terhadap program ini. Kemudian tentu pastilah tidak semua warga bisa kita sahuti yang terdampak ini, bisa saja karena kealpaan di tingkat kepala lingkungan, kealpaan di tingkat kelurahan, tetapi saya yakin itu bukan kesengajaan. Bisa saja umpamanya dia baru pindah dari kelurahan A ke kelurahan B, kan bisa saja di kelurahan B dia belum terpotret oleh lurah di kelurahan dia tempat tinggal sekarang. Bisa sambil minum ini ya? Iya, bisa. Kemudian gini bawahnya tentang media sosial atau status-status di Facebook ya. Itu kan banyak sekali pendapat-pendapat yang namanya kritik, ada saran, dan bahkan cenderungnya tanda kutip tudingan-tudingan miring terhadap kepemimpinan Bapak di Kota Padang Sidimpuan ini. Ada yang menyatakan tidak mampu, yang begini. Itu apa pendapat Bapak? Oh, tentu dunia ini berubah ya, begitu cepat berubah. Kalau di sekitar tahun 2000-an kita akrab dengan handphone ya, hampir semua kita pegang handphone, semua mereknya Nokia ya. Kollo. Sekarang kan hampir semua juga kita pegang handphone Android, kan begitu. Jadi dunia itu berubah begitu cepat. Kalau kemudian di zaman sosial media yang begitu bebas sekarang, seluruhnya kan punya hak untuk menyampaikan pendapat sepanjang dia memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur tentang undang-undang IT, kan silakan saja dia berpendapat. Tetapi kita kan harus, saya ya secara pribadi melihatnya dari perspektif positif. Cara pandang saya, cara melihat saya terhadap apapun yang disampaikan orang, saya akan melihat dari sisi positif. Tidak ada masalah di situ. Kalau kemudian katakanlah ada yang sejak dia bangun di pagi hari sampai kemudian dia di malam hari tidur kembali, kerja dia atau katakanlah kegiatan dia, fokus pikiran dia untuk ini wali kota sudah di mana, sudah seperti apa. Saya tentu berbahagia dengan cara-cara seperti itu. Artinya kita membutuhkan orang-orang kita butuh orang-orang seperti itu yang sudah menghabiskan waktunya bahkan 12 sampai 14 jam memikirkan saya sebagai wali kota. Bahkan kadang-kadang saya belum terpikir, dia sudah pikirkan. Dia bantu saya berpikir. Saya positif aja dengan yang seperti itu. Saya berterima kasih sepanjang dia sampaikan itu dengan cara-cara yang baik ya. Kalau mau dia sampaikan itu dengan cara-cara yang tidak baik, itu urusan dia dengan Tuhan dia ya. Tidak ada urusan saya di situ. Saya tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu sepanjang dia sampaikan dengan tata cara yang beretika, beradat, dan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Silakan saja dia sampaikan itu. Bahkan saya berterima kasih. Silakanlah kawan-kawan, kalau perlu gunakanlah waktu untuk terus-menerus mengawasi saya. Saya terbantu sekali dengan cara-cara seperti itu. Bahkan saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menghabiskan waktunya untuk mengamati saya, untuk melihat saya.
dan seterusnya. Dengan cara itu tentu saya akan semakin menjadi pribadi yang baik. Kalau disebut saya sakit, tentu saya akan menjaga diri saya agar tidak sakit kan. Kalau disebut saya melakukan manipulasi data terhadap penerima bantuan ini, tadi kan sudah saya jelaskan, saya tidak punya kewenangan. Di situ teknis itu kan dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah kan, bukan saya yang melakukan kan. Kalau dituduh saya seperti itu, tentu saya akan menjaga diri, saya tidak akan melakukan itu kan. Saya pikir cara-cara seperti itu, sosial media yang sekarang ini, ya nggak apa-apa. Artinya Kita lihat dari sudut pandang positif saja kan. Kemudian tentu cara pandang, mindset berpikir, pola pikir itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kalau selalu pula kita dalam setiap apa yang kita hadapi, kita selalu menyalahkan orang, maka memang itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita sudah jadi tunangan kita sebagai pemimpin, difitnah, dicaci, dimaki, dan segala macam, dihujat. Itu tunangan kita, itu resiko yang kita ambil ya, tidak ada masalah di situ. Saya hanya akan melihatnya dari sisi-sisi positif saja. Mudah-mudahan saya akan menjadi pribadi yang semakin baik, akan mendharma baktikan hidup saya untuk melakukan yang terbaik untuk Kota Padang Sidimpuan. Ya, terus Pak, bagaimana kebijakan Pemko terhadap warga yang datang berbondong-bondong ke kantor wali kota untuk menuntut hak mereka? Tentu sikap kita adalah menjelaskan sesuai dengan regulasi yang ada. Tugas kami ini kan adalah melaksanakan undang-undang, melaksanakan peraturannya. Kami jelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana tata caranya, seperti apa tahapannya kan. Itu tugas kami. Kami tidak boleh melakukan pekerjaan apapun tanpa mempedomani ketentuan perundang-undangan. Kalau warga kita datang berbondong-bondong, ya kita jelaskan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, sesuai dengan fakta yang ada. Kita pun tentu punya keinginan, kalau warga punya keinginan sekali agar semua mendapat bantuan, bahkan kami punya keinginan 10 kali agar bisa membantu seluruh warga. Saya pikir itu clear, tidak ada masalah, dan tentu kita tidak boleh melihat warga kita datang bertanya ke kita soal BST, soal sembako dan segala macam, udah kita hadapi saja, karena memang itulah tugas itu. Tugas kami pemerintahan ini kan melayani seluruh rakyat Kota Padang Sidimpuan. Kan? Tapi kalau kemudian ada etika, ketentuan yang harus ditaati, umpamanya Satpol PP berjaga di depan, itu kan memang tugas dia, kan harus kita pahami juga. Tidak mungkin juga pula orang datang berbondong-bondong ke kantor wali kota, langsung terobos tanpa kita hargai juga Satpol PP yang punya tugas untuk melakukan pengamanan di kantor wali kota ini. Saya pikir kan harus seperti itu kita melihat. Satu sisi juga barangkali mewakili kerinduan mereka, dan mereka melihat wajahnya seorang pemimpin mereka kan. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi satu testimoni mengenai sekarang kan yang lagi mencuat ini mengenai data penerima. Ya. Ada yang mengatakan kenapa dia sudah layak, saya tidak layak. Ternyata dia dapat, saya tidak dapat. Ada yang punya kontrakan dapat, yang mengontrak tidak dapat. Ya. Tapi kan dari penjelasan tadi, ini kan pendataan dari tahun 2005. Mungkin dia ada rezeki dari Allah tahun 2011. Ya, bisa saja begitu. Sehingga, tapi graduasi mandiri tadi belum terjadi. Maksudnya ada testimoni dia Pak tentang Saya pikir data ini akan kita evaluasi terus-menerus. Kita berharap tentu, katakanlah BST di tahap kedua itu ya. Oh ada lagi BST tahapnya? Kalau dari surat menteri ada, karena kan BST itu kan 3 bulan. April, Mei, Juni ya. Yang April itu kan salurnya kan di Mei. Yang Mei ini kan bisa saja salurnya nanti di Juni ya. Yang Juni itu kan bisa saja salurnya nanti di Juli ya. Harapan kita untuk salur kedua BST itu nanti, data yang tidak ditemukan itu, data yang tidak layak itu, insya Allah melalui musyawarah kelurahan akan terevaluasi, sehingga tidak ada kesenjangannya. Sekarang kan salah satu masalahnya di tengah-tengah masyarakat adalah ada keluarga yang secara ekonomi dia tidak layak,
di sebelah kiri kanan dia ada keluarga yang secara ekonomi layak, kan itu. Salah satu kan itu fenomena di lapangan. Tentu data ini akan kita perbarui, kita update terus-menerus sesuai dengan mekanisme yang ada. Mekanismenya apa? Ya musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan sampaikan ke kami, biar kita input kembali ke data Kementerian Sosial. Caranya kan begitu, tidak bisa serta-merta wali kota coreng lah ini, nggak bisa Pak seperti itu caranya. Kita kan harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial. Kan ada keputusan Menteri Sosial yang menjelaskan tata caranya begini loh. Kalau orangnya sudah meninggal, tidak ditemukan lagi, acaranya begini kalian buat. Ikuti alur ini kan, itu yang harus kita lakukan kan. Kalau ditanya keinginan, saya pun pingin seketika itu bisa mengganti, tetapi kan tidak boleh. Saya kan tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Kurang lebih begitu. Oke. Silakan kalau masih ada lagi. Iya. Sambil ngopi. Oh, iya. Soal apa lagi, Li? Enggak, masalah mengawasi lah Pak ya. Iya. Wali kota dan ketua satuan Kubias khusus percepatan penanganan Iya. COVID ini kan. Itu sudah itikat baik Bapak kan sudah cukup ya. Dan bagaimana manajerial dan leadership Bapak berjalan sampai ke tingkat grassroots memastikan tidak ada warga Bapak yang kelaparan, dan terlepas itu cukup tidaknya jatah bantuan dari pusat gitu. Saya pikir begini ya, jenis-jenis bantuannya tadi kan sudah kita jelaskan apa saja yang ada kan, mulai dari BPNT plus PKH, ada BST dari Kementerian Sosial, ada BLT yang bersumber dari dana desa untuk saudara-saudara kita yang tinggal di desa. Kemudian kita akan dibantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk sembako yang akan kita salurkan 13.951 setara dengan jumlah data DTKS kita ya, karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara kan DTKS itulah yang menjadi basis bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan kuota masing-masing kabupaten kota dan begitu. Bila ini semua sudah kita salurkan, ternyata masih ada ya, masih kita temukan warga kita yang katakanlah benar-benar sulit sekali dia, maka teman-teman bantu kami pemerintah kota ini untuk menyampaikan informasi. Itu tadi kawan-kawan yang saya bilang itu, silakan kawan-kawan amati kami, nggak apa-apa, sampaikan aja informasinya, baru nanti kami di gugus tugas akan memikirkan apa jalan keluar. Untuk bisa menyahuti itu, saya pastikan kalau informasinya sampai di kami, benar-benar ada keluarga kita yang terancam, tidak punya belanja, tidak akan makan, pastikan, saya pastikan kita akan bantu, kita akan selesaikan itu. Tidak mungkin itu kita biarkan, itu tanggung jawab kita. Tidak perlu bersikap ekstrim. Wah, tidaklah. Tidak. Saya selalu langsung berkomunikasi dengan para lurah ya. Ini ada camat Sinubuan Utara. Saya bukan tidak menghargai para camat, tetapi saya ingin langsung membangun komunikasi dengan para lurah, dengan para kepala desa untuk menjemput masalah. Apa sesungguhnya masalah di bawah? Biar lebih mudah kita merumuskan apa jalan keluar. Jadi saya tidak hanya berkomunikasi dengan camat, tidak, saya juga berkomunikasi dengan seluruh lurah, seluruh kepala desa untuk menjemput masalah itu dan bisa kita rumuskan apa solusinya. Kalau kemudian dinamika saudara-saudara kita yang datang ke kantor lurah, datang ke kantor camat, datang ke kantor dinas sosial, datang ke kantor wali kota, saya pikir itu adalah bahagian dari dinamika kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Nggak usah kita alergi dengan cara-cara seperti itu, tidak ada masalah itu. Sepanjang kita mampu pasti kita akan selesaikan. Sepanjang kita mampu, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu kita akan cari jalan keluarnya. Terkait dengan ini Pak, penanggulangan pemutusan mata rantai penularan virus corona ini bagaimana?
Ini panjang lagi ceritanya Artinya ya. kan ini kan Tadi mau- kita di satu sisi bicara soal bantuan ya. Iya. Memang kadang-kadang fenomena di masyarakat kita lihat kan, Iya. pembicaraan COVID sudah mulai beralih ke pembicaraan bantuan ya. Iya. Padahal sesungguhnya masalah kita yang paling utama adalah soal COVID-19. Iya. Di kita di gugus tugas ya, seluruhnya kan kabupaten kota kan, ketua gugus tugasnya adalah langsung para kepala daerah. Di Padang Sidimpuan, kita kan kota menengah ya, penduduk kita dengan 220.000 sekian jiwa itu berada hanya di satu wilayah yang tidak terlalu luas ya. Di 6 kecamatan kita di Padang Sidimpuan ini, di 79 kelurahan dan desa. Dari awal kita start untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Padang Sidimpuan, mulai dari penjagaan di pintu masuk, persiapan rumah sakit kita Padang Sidimpuan sebagai rumah sakit rujukan, langkah-langkah yang lain yang sudah kita lakukan, mensikapi ini semua sampai hari ini dengan dinamika PDP 1 kontak eratnya, klaster itu alhamdulillah semuanya sudah bisa kita tangani dengan baik. Sekarang konsentrasi kita adalah menjaga pelaku perjalanan yang datang dari zona-zona merah atau daerah transmisi lokal yang datang ke Padang Sidimpuan. Apakah dia merantau di sana, dia punya perjalanan ke sana. Dari awal kan kita sampaikan, tolong warga kota Padang Sidimpuan yang kami cintai untuk menunda dulu semua kegiatan terkait dengan perjalanan ke daerah-daerah zona merah atau transmisi lokal dalam rangka menjaga kota kita ini dari kemungkinan penyebaran COVID-19, virus COVID-19 ini. Kita sampai sekarang, semua pos kita sekarang bekerja 24 jam. Seluruh pelaku perjalanan kita observasi. Kalau ada yang mempunyai gejala, langsung kita tangani. Ada yang tidak mempunyai gejala, dia harus isolasi selama 14 hari di rumah. Dan itu kita pantau terus-menerus. Sejauh ini, alhamdulillah, setelah klaster-klaster terdahulu terselesaikan, alhamdulillah sejauh ini, sampai dengan data malam ini, insya Allah, kita belum menemukan satu hal yang mengkhawatirkan kita. Tetapi kita tentu tidak boleh tidak waspada terhadap seluruh keadaan ini. Karena 9 hari ke depan kita akan memasuki Idul Fitri. Kita selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita yang berada di perantauan, tolonglah untuk menunda dulu mudik di tahun ini, menunda dulu pulang kampung di tahun ini. Katakanlah, rencanakan di tahun depan saja datangnya, jangan di tahun ini, agar kalau benar-benar sayang kepada keluarga yang ada di Padang Sidimpuan, kita lebih mudah memproteksi Sidimpuan ini dari kemungkinan penyebaran. Artinya Bapak sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan hingga mudah-mudahan khususnya akan terbersihkan pankreas segala macam makin bersih, sehingga nanti di satu Idul Fitri mudah-mudahan kita akan menjadi pemenang ya. Pemenang di satu Idul Fitri karena sudah melampaui 1 bulan berpuasa, dan tentu di Idul Fitri kita akan saling bergembira, saling bermaaf-maafan. Kita ini sudah kalau puasa itu kan 30 hari, 1 Ramadan sampai 15 Ramadan itu kan kita ibaratkan sebuah tanjakan ya. Setelah 15 Ramadan kita menurun sampai 30 Ramadan. Kita sudah di 21 Ramadan. Insya Allah kepada kita semua warga kota Padang Sidimpuan akan diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan untuk melalui hidup dan kehidupan ini. Saya pikir itu. Dan jauh-jauhlah virus corona. Ya, tentu itu menjadi doa kita semua. Tidak lagi ada penyebaran virus corona di Padang Sidimpuan. Di 1 Idul Fitri nanti insya Allah semuanya kita bisa bersuka cita. Saya pikir demikian ya. Terima kasih teman-teman.
Thank you.